Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya menyapa saudara dalam saat teduh ini. Setelah beberapa waktu lamanya saya tidak bisa upload ya, karena kesibukan yang ada, banyak jemaat yang terkena COVID dan saya harus membantu mereka. Tapi saya bersyukur minggu ini saya punya waktu cukup untuk bisa kembali saya merekam saat teduh ini. Semoga saudara tetap aktif setia bersaat teduh setiap hari di rumah. Jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan saja yang sanggup menolong, memberi ketenangan, memberi damai sejahtera kepada saudara dan saya di tengah-tengah situasi dan kondisi seberat apapun, seperti apapun. Puji Tuhan, mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita percaya Dia setia pada kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan lagi bersama-sama, percaya besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu,
Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Ku percaya kepada-Mu. Haleluya. 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 Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya.
dan amin. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Ku percaya Yesus, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu tak pernah gagal. Kami pegang teguh, kawallah kami. Kau setia, tak pernah tinggalkan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami percaya, kami percaya hanya padamu Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan. Kami percaya padamu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Amin. Aku percaya. Walau saat ini lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, kami mau tetap percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Mari katakan dengan iman. Aku percaya. Mungkin hari ini saudara lewati lembah air mata, lewati lembah air mata. Mari tetap percaya. Aku percaya. Sebab firman-Mu ya dan amin, ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjadi. Aku percaya.
kemenangan sudah terjamin, kemenangan sudah terjamin, kemenangan sudah terjamin. Sekali lagi katakan, kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Aku percaya. Walau harus berderai air mata, kami kan tetap percaya. Sebab Kau selalu setia. Kau setia, Kau mulia, Kau Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik. Engkau masih memberi kami kesempatan hari ini kami bersatu teduh bersama-sama. Tuhan, kami mau belajar terus percaya kepadamu dalam situasi, kondisi apapun. Karena Engkau di masa yang lampau telah setia. Kami percaya sampai kapanpun Engkau setia bersama kami. Biar kesakitan kami hari ini, penderitaan hari ini, kesukaran kami hari ini tidak menjadi penghalang untuk iman kami terus berkata, Kau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu bagi hidup kami. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Karena situasi pandemi masih begitu rupa, luar biasa di kota kami ya. Jadi saya belum bisa rekaman bersama-sama. Semoga besok mungkin sudah mulai bisa ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat bersama sekarang dalam Kolose pasal 3 ya. Kita telah sampai pada Kolose pasal yang ketiga. Mari kita akan baca bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita sekalian untuk melihat di dalam ayat yang ke-16. Kata dalam ayat 16 dimulai dengan kata hendaklah. Kalimat ini dimulai dengan kata hendaklah. Hendaklah artinya ajakan, ya, suatu himbauan, suatu ajakan. Hendaklah perkataan Kristus, firman Tuhan, perkataan Kristus itu firman Tuhan, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya, hendaklah perkataan Kristus itu ada di dalam diri kita, di antara kita. Hendaklah perkataan Kristus itu ada di pikiran kita. Hendaklah firman Tuhan itu ada di pikiran kita, di hati kita, di ingatan kita. Nah itu ya. Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu, ya, kata sehingga menunjukkan apa ya? Hasil gitu ya, dari yang pertama atau kelanjutan dari yang pertama. Kalau akibat dari yang pertama, nah itu mungkin lebih tepat ya. Akibat dari kalimat yang pertama. Apa kalimat yang pertama? Firman Tuhan, perkataan Kristus, diam dengan segala kekayaannya di antara kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam pikiran kita. Akibatnya adalah sehingga kamu dengan segala hikmat
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segala hikmat. Jadi jelas ada hikmat di sana, ya. Kita mendapatkan hikmat. Kamu dengan segala hikmat mengajar, ya tentu mengajar firman Tuhan ini ya, mengajar yang baik dan menegur, menasehati, ya, mengajar dan menasehati, menegur seorang akan yang lain. Ya, jadi menegur itu dengan hikmat sehingga yang menerimanya itu tidak merasa tersinggung, tetapi merasa terbangun. Ya, kadang-kadang kalau kita menasehati, menegur, orang bisa merasa tersinggung ya. Apa mau dikata terkadang ya. Tapi mari kita berdoa, biar kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan yang lebih-lebih lagi. Sehingga sebisa mungkin kalau kita menegur orang, orang itu tidak tersinggung tetapi diberkati ya. Ya, walaupun terkadang sudah dengan hikmat pun masih bisa saja sih tersinggung ya. Tetapi semoga teguran kita menjadi berkat ya. Apa yang kita ajarkan pada orang bisa diterima dengan baik. Kita bukan dirasa menggurui, tetapi mereka bisa menerimanya dengan penuh sukacita, bisa mengerti apa yang kita ajarkan ya. Dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ya, dan ini luar biasa juga ini. Dan ya, dan ada lanjutannya, bukan hanya itu, dan sambil menyanyikan mazmur, ya ada nyanyian mazmur, puji-pujian dalam hati kita ya, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, ini akibat yang terjadi kalau perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam diri kita. Kita bisa dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Bahkan hati kita akan dipenuhi puji-pujian, bukan keluhan. Hati kita dipenuhi kebahagiaan dan ucapan syukur, bukan omelan. Bukan keluhan atau sungut-sungutan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya ketika hati kita dipenuhi ucapan syukur, dipenuhi kebahagiaan, justru disitulah kebahagiaan akan benar-benar datang dalam diri kita. Tapi kalau diri kita tidak dipenuhi kebahagiaan dari Tuhan, sukacita, ucapan syukur dari Tuhan, maka kondisi sebaik apapun kita akan merasa penuh penderitaan ya. Dan bahkan mungkin penderitaan itu akan benar-benar datang dalam diri kita ya, sesuai dengan apa yang kita sungut-sungutkan. Karena itu yuk, biarlah perkataan Kristus sekali lagi diam dengan segala kekayaannya di dalam diri kita, di antara kita, sehingga di masa-masa yang sukar, di masa-masa pandemi ini, saudara dan saya menemukan kebahagiaan, menemukan sukacita, menemukan kehidupan yang begitu indah. Mengapa? Karena hati saudara sudah lebih dulu dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan sebagai hasil dari hidup saya dan saudara mau memiliki firman Tuhan itu diam dalam hidup kita. Puji Tuhan. Semoga saudara semuanya berbahagia senantiasa, penuh sukacita senantiasa, dan hidupnya penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama buat firman yang baru saja kita renungkan, kita baca bersama-sama, dan nanti kita juga akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami mau belajar pegang teguh firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu dengan segala perkataannya, dengan segala kekayaannya, diam di antara kami, diam dalam diri kami. Sehingga pikiran kami, hati kami dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu, dan hidup kami benar-benar Tuhan penuh ucapan syukur. Hidup kami benar-benar Tuhan
dipenuhi dengan segala hikmat, sehingga kami dapat mengajar dan menegur satu akan yang lain dengan baik. Kami berdoa, Tuhan, mohon kebenaran firman-Mu tinggal dalam diri kami. Mohon kebenaran firman-Mu berkarya dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sekarang kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Kita akan doakan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan doa kita. Puji Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami seiman, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya. Kami berdoa Bapa, mereka yang menderita siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu, karena nama-Mu yang besar ini, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Dan kalau boleh, kiranya Tuhan lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya yang mereka alami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau tolong bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah pertolongan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Kalau hari-hari ini angka COVID-19 begitu tinggi di negara kami, banyak yang terpapar, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Kami berdoa Tuhan, kuatkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal karena COVID-19 ini Tuhan. Dan yang sekarang sedang terkena COVID-19 di Indonesia, kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pemulihan dalam perekonomian, dalam keamanan, dan berbagai macam hal Tuhan. Bangsa kami sedang begitu terpuruk, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sungguh mohon belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, gembala, guru, pendeta, setiap orang-orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan, gelar-gelar teologi. Bapa, kami berdoa, kiranya Kau berikan kami dan keluarga kami hati yang senantiasa tulus ikhlas untuk melayani-Mu. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan karunia-karunia yang lebih lagi, agar kami lebih efektif dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada-Mu Tuhan. Berkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka.
Kiranya Tuhan sertai mereka dan keluarga mereka. Jagalah iman mereka Tuhan, agar tidak ada satupun di antara mereka maupun keluarga mereka yang terhilang. Tetapi kiranya mereka makin hari makin dekat dan makin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit, siapapun itu Tuhan saat ini yang sakit. Bapa, kami sungguh bersyukur buat lawatan-Mu, jamahan-Mu, karena ada begitu banyak yang sudah tertolong. Tuhan, sudah jamah mujizat-Mu terjadi sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakit mereka. Dan saat ini kami berdoa untuk yang masih sakit hari ini. Bapa, kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Kau sanggup menjamah, Engkau sanggup menolong mereka yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang mengalami masalah di tengah-tengah kondisi saat ini. Ada banyak masalah yang terjadi. Lebih dulu kami juga berdoa, kalau misalnya masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni, Tuhan tunjukkan kesalahan kami, dan Tuhan tolong agar kami sanggup berbalik, bertobat sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat, mengusik, mengganggu anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama datang kepada Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi yang Bapak Ibu Saudara miliki. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya. Yuk kita lanjutkan doa kita. Tuhan Yesus, di penghujung saat teduh ini,
Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal Tuhan memberikan penyertaan yang heran dan pertolongan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.